Tapi tiba-tiba ada jingle-jingle di sini. Kalau ini orange juga, mantap. Iya, jingle-jingle. Makanya di video ini kita bakal bahas sebuah fan ARGB 3-in-1 yang harganya itu kere-hore banget, murah banget lah. Pokoknya ini tuh harganya ada di 150 ribuan aja. Yep, kalian nggak salah denger. Ada fan ARGB 3-in-1 harganya 150 ribuan doang cuy. Bayangin, dulu itu fan ARGB itu tuh harganya kalau 3-in-1 ya paling nggak 300 lah, 250 lah ya kan. Murah-murahnya segitu lah. Sekarang 150 ribu pak, saya nemu kemarin. Ya udah saya check out dan ini nih nyala di belakang. Nah, kita bahas dulu dari packagingnya ya. Nah, dari packagingnya ini tuh mentang-mentang si fan ini tuh kere-hore ya. Jadi dia itu nggak pakai bungkus pak, dia cuma pakai kresek doang, kresek warna bening gitu lah ya, kayak bungkus jajan gitu lah. Cuman kita di sini nggak bisa komplain ya, karena harganya cuma 150 ribu, jadi ya wajar gitu. Karena packaging itu bikinnya juga pakai duit pak, jadi kita ya maklumi saja lah ya. Nah, di paket pembeliannya di sini tuh kita dapat 3 buah fan RGB, dapat kontrolernya, dapat kabel power dan dapat remote-nya. Lanjut ke build quality dan desain. Kipasnya ini tuh dia punya bahan plastik ya di keseluruhan bodinya. Untuk bobotnya juga lumayan berasa. Untuk nyala RGB-nya itu dia tuh ada di list sampingnya ya, dan dia tuh double ring gitu. Jadi depan belakang itu nyala. Jadi kalau kalian pasang untuk intake exhaust tuh harusnya nggak terlalu masalah. Untuk baling-balingnya sendiri dia itu warnanya putih frosted gitu. Cuman misalkan nanti nyala LED-nya dia itu kayak ada bias cahaya di bagian baling-balingnya. Oh iya, untuk baling-balingnya ini tuh dia ukurannya 12 cm ya. Jadi bakalan pas buat casing-casing yang biasa gitu loh. Kalau yang 14 cm kan nggak masuk di semua casing ya kan. Beberapa nggak masuk gitu. Kalau di casing ini dia nggak bisa. Untuk kabel dari fan-nya itu lumayan panjang ya. Jadi ya kira-kira misalkan dipasang di casing MATX ya masih cukup lah bisa dibikin kabel manajemen. Cuman kalau kalian pasang di casing ATX gitu kayaknya susah deh, atau casing yang luas-luas gitu. Kayaknya kurang. Tapi ya tergantung penempatan kontrolernya juga sih. Terus lanjut ke bagian kontrolernya. Di sini tuh kontrolernya itu tuh bahannya plastik ya, dan dia itu tuh frosted transparan. Jadi dia itu bisa nyala RGB juga by the way. Jadi kalau misalkan dinyalain ya kontrolernya ikut nyala. Bagus sih, cuman ya kan dipasangnya di belakang, jadi ya nggak terlalu ngaruh lah. Build quality sama desainnya itu tuh nggak terlalu dipikirin ya kan, karena ketutupan. Terus untuk kabel powernya dia itu pakai molek ya. Biasanya kan ada yang molek sama SATA, dan ini tuh molek doang. Terus untuk soketnya di controller ini tuh dia tuh maksimal bisa nampung 10 fan sama 2 LED strip. Jadi ya lumayan banyak ya kan, 10 fan. Coba tuh casing apa yang pakai 10 fan. Terus untuk remote-nya ini tuh dia ya kayak remote biasa gitu, kayak remote apa sih? Remote LED biasa gitu, dan dia itu sinyalnya lumayan kuat ya, bahkan aku hadap-hadapin sini dia masih bisa gonta-ganti warna. Nice lah. Oh ya, untuk fan-nya dia itu punya 3 kecepatan ya, sama fan-nya ini tuh bisa dimatiin. Jadi misalkan kalian pengen silent gitu, nggak pengen ada suara, cuma browsing-browsing, bisa dimatiin gitu. Cuman kalau aku sih nyala, cuman yang paling pelan gitu, biar nggak berisik. Karena kalau full speed sebenarnya suaranya itu lumayan kedengeran juga, walaupun dia cuma pakai 3 fan. Terus untuk RGB-nya juga dia bisa dimatiin, bisa dihidupin juga atau diterangin. Terus untuk mode-mode RGB-nya tuh ada banyak. Kita bisa coba-coba aja. Tuh ada banyak, cuman ya aku nggak mau ngitungin sih, harusnya ada 10 lebih kali. Kalau aku sih sukanya yang fix mode gini. Satu hal yang kayaknya aku kurang demen di kipas ini tuh, kalau dia diredupin ya cahaya dari LED-nya, dia tuh kayak kelihatan titik-titik cahaya LED-nya. Jadi kayak kurang smooth aja gitu. Jadi better diterangin aja biar cahayanya merata. Nah, buat kalian yang bingung gimana sih caranya pasang fan RGB ini, caranya tuh gampang banget ya. Pertama kita tinggal pasangin aja di casingnya. Abis itu kita tempelin kabel dari kipasnya itu tuh ke controllernya. Di sini kita jangan sampai kebalik ya. Kalau misalkan kita masukin dan nggak pas tuh jangan dipaksa, karena ada kemungkinan kalian salah lubang. Betul, kalian lepas lagi dan cari lubang yang pas gitu. Nah, kalau udah kepasang semua tiga-tiganya, kalian itu tinggal colokin aja kabel power dari controllernya itu ke Molex atau Molex dan SATA, tergantung
kalian beli yang kayak gimana. Kalau ini kan Molex, jadi Molex doang. Nah, kalau udah begitu, kalian langsung bisa nyalain PC-nya untuk ditesting dulu. Dan kalau bisa kayak gini nyala, ya syukur, berarti kalian sudah selesai gitu. Untuk hasil suhunya mungkin aku nggak bakal tes di video ini ya, karena aku pun nggak ngetes sih, karena ya udahlah, fan yang penting muter, semoga awet dan RGB-nya bagus. Ya udahlah, 150 ribuan doang lagian. Oke, jadi segini aja videonya dari aku. Aku cuma mau ngasih tahu bagi kalian yang nyari fan RGB 150 ribuan, ini fan worth it banget buat kalian beli. Kerehore apalagi, cocok banget. Nah, bagi kalian yang mau beli, linknya itu udah aku taruh di deskripsi. Like kalau kalian suka dan share ke teman kalian yang lagi nyari fan RGB dengan harga Kerehore, supaya nggak dihujat Bang Ocha atau teman-teman kalian yang bilang RGB itu alay. Oh ya, buruan beli sebelum kehabisan, karena ini tuh nyarinya lumayan susah. Dan kalian terima kasih ke aku dong udah nemuin kayak gini. Sama-sama, dadah.